Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri, besok akan diperiksa terkait penganiayaan Muhammad KC. Dalam surat terbuka yang ditulis Bonaparte, ia mengakui menganiaya KC karena emosi dengan ulah penista agama itu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam dugaan penganiayaan tersangka penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad KC oleh terpidana kasus Red Notice Joko Chandra, Irjen Napoleon Bonaparte. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut Napoleon memukuli dan melumuri kotoran manusia ke Muhammad KC. Terkait hal ini, Napoleon buka suara. Dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya, ia mengakui bahwa telah menganiaya KC karena tak terima agamanya dihina. Napoleon juga menyebut apa yang telah dilakukan oleh KC di media sosial membahayakan persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Ia pun mengaku akan mempertanggungjawabkan yang telah ia lakukan terhadap terduga penista agama itu. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dan tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad KC berada dalam satu tahanan di Rutan Bareskrim Polri. Muhammad KC merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus KC kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 petugas jaga ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran Lapas Tangerang, Banten. Mereka dianggap lalai sehingga menyebabkan 49 orang meninggal dunia. Peristiwa kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan 3 orang tersangka kasus kebakaran lapas yang menewaskan 48 warga binaan. Ketiga tersangka berinisial RU, S, dan Y, para petugas lapas yang sedang bertugas di malam terjadinya kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan dalam gelar perkara setelah mengumpulkan beberapa alat bukti dan pemeriksaan saksi. Tersangka dalam gelar perkara tadi pagi itu ada sementara ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yang semuanya adalah petugas dari lapas. Sedangkan bentuk kealpaannya mungkin nanti tidak kita uraikan secara khusus karena ini merupakan materi daripada penyidikan. Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang yakni Victor Teguh dinonaktifkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain Kalapas, Kemenkumham juga membebas tugaskan Kepala Pengamanan Lapas. Proses identifikasi korban tewas kebakaran lapas pun telah resmi berakhir pada Rabu kemarin. Sebanyak 39 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara untuk mengantisipasi kebakaran terjadi di lapas, petugas lapas di Pekalongan dilatih menghadapi kebakaran. Petugas dilatih memadamkan api dan mengevakuasi warga binaan. Kebakaran yang banyak merenggut korban jiwa di Lapas Tangerang pada awal bulan lalu membuat lapas di Pekalongan melakukan langkah preventif dengan menggelar simulasi kebakaran. Setelah mendengar alarm kebakaran berbunyi, seluruh petugas bertindak cepat dengan mengevakuasi warga binaan ke tempat yang aman. Kemudian saat mobil pemadam kebakaran tiba, para petugas dilatih untuk membantu petugas damkar memadamkan api. Selain itu, dalam simulasi yang dilakukan, para pegawai lapas dibekali ilmu dan keterampilan dalam mengantisipasi bencana. Di antaranya, pencegahan kebencanaan dini, evakuasi ke tempat yang lebih aman, serta pengoperasian sarana dan prasarana proteksi kebencanaan.
Para petugas juga diajarkan cara memadamkan api dengan berbagai teknik sebagai respon awal ketika muncul api di area lapas. Baik, program penanggulangan bencana banjir dan kebakaran ini memang kita fokuskan di fokus pembinaan mental dan fisik bagi pegawai seluruh lapas kelas 2 Pekalongan. Pelatihan ini melibatkan BPBD dan pemadam kebakaran Kota Pekalongan sebagai instruktur. Simulasi yang digelar oleh Lapas Kelas 2A Pekalongan ini merupakan upaya dalam mewujudkan lembaga permasyarakatan yang tangguh bencana. Suroto, peternak asal Blitar yang diundang ke istana, akhirnya mendapat bantuan 110 ton jagung. Suroto sempat didatangi emak-emak usai bertemu presiden, tetapi belum membawa pulang bantuan. Sebanyak 110 ton jagung pakan ayam bantuan presiden datang di rumah Suroto di Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bantuan ini diantar langsung oleh tim advance Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, emak-emak peternak di Kabupaten Blitar mendatangi rumah Suroto. Mereka menanyakan jagung yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Sehari setelah aksi emak-emak ini, Presiden Jokowi mengirimkan 110 ton jagung. Sebanyak 20 ton untuk Suroto secara pribadi, sementara 90 ton jagung sisanya dijual untuk peternak ayam kerakyatan di Kabupaten Blitar dengan harga Rp4.500 per kilogramnya. Suroto mengaku akan mengambil 6 ton dari 20 ton jagung yang diberikan Jokowi. Sementara sisanya akan diberikan pada peternak ayam lainnya. Perhatian dan apresiasi Bapak Presiden yang begitu cepat ya, begitu menginstruksikan menterinya untuk mengirimkan jagung, itu sudah dilaksanakan. Difasilitasi atau dibagi oleh koperasi. Jadi koperasi kita asosiasikan banyak koperasi Blitar. Ini yang kita instruksikan untuk membagi itu. Sebelumnya pada awal bulan lalu, Suroto melakukan aksi protes dengan membentangkan poster berisi tuntutan terhadap kondisi mahalnya harga jagung pakan ternak. Hal ini ia lakukan saat Presiden melakukan kunjungan di Kota Blitar. Sebelumnya, Suroto bersama Asosiasi Peternak diundang Presiden ke istana. Nama Suroto menjadi viral karena ditangkap setelah membentangkan poster meminta bantuan jagung saat kunjungan Presiden. Suroto, peternak telur ayam asal Blitar ini akhirnya bisa menemui Presiden Joko Widodo dan menyampaikan langsung aspirasinya. Dalam pertemuan dengan Presiden, Suroto menjelaskan maksud saat dirinya membentangkan poster yang bertuliskan, "Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar telur murah." Menurut Suroto, Presiden justru terbantu dengan aksinya yang membentangkan poster. Pak Jokowi mengatakan, "Bah, tidak apa-apa, justru itu bagus. Kalau tidak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa yang terjadi permasalahan di rakyat itu." Jadi kadang kan ya kadang laporannya kan tidak nyampe. Sebelumnya diberitakan kunjungan Presiden Jokowi di Blitar pekan lalu diwarnai dengan penangkapan seorang warga oleh petugas. Warga yang membawa poster berisi tuntutan untuk mempedulikan nasib peternak ayam tersebut dirampas oleh petugas. Warga yang kemudian diketahui bernama Suroto ini kemudian dibawa oleh polisi ke Mapolres Blitar untuk dimintai keterangan. Evakuasi balita korban banjir di Palangkaraya berlangsung dramatis. Kami segera kembali.